Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, bertemu kembali dalam program Dunia Anak. Kali ini pembahasan kita menarik sekali, yaitu tentang cyberbullying. Sebagian kita mungkin sudah ada yang pernah mendengarkan ya, dan tahu persis tentang permasalahan yang satu ini. Namun sejauh mana pengetahuan kita dan apakah ini berbahaya? Nah, lantas seperti apa langkah untuk mencegahnya? Nah, untuk mengulasnya lebih jelas sudah bersama saya saat ini pembicara atau speaker kita, ada Syarifah Naimi Anissa SPSI, yang mana beliau sering mengisi di program Dunia Anak ya. Nah, kalau sering mengikuti program ini dari tahun lalu pastinya sudah mengenal beliau. Apa kabar Kak Anissa pada sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Kak Engli gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, terima kasih dulu nih buat Anissa yang sudah hadir ke RPK pada sore hari ini. Dan kemudian ada juga adik kita dari pengurus Forum Anak Kabupaten Siak. Ada Tony Kurniawan sebagai fasilitator Forum Anak Kabupaten Siak dan Muhammad Yusuf Nugraha sebagai PLT Ketua Forum Anak Kabupaten Siak. Nah, apa kabarnya nih di sore hari ini? Alhamdulillah Kak Engli gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga ya. Dan terima kasih nih sudah hadir di studio RPK di program Dunia Anak pada sore hari ini. Dan saya Engli akan berbincang-bincang dengan ketiga speaker kita. Dan perlu kita ketahui, di pertemuan sebelumnya sudah kita kupas ya tentang bullying pada anak dalam bentuk physical bullying. Namun apa sebenarnya cyberbullying ini? Nah, cyberbullying merupakan tindakan yang dilakukan melalui perangkat digital seperti halnya ponsel ataupun komputer ya yang sering kita gunakan. Nah, kemudian terjadi dalam bentuk sosial media, SMS, ataupun sebuah konten yang bersifat negatif dan kemudian berdampak buruk dan merugikan bagi korbannya. Nah, untuk sesi pertama ini pertanyaannya buat Kak Anissa dulu nih. Sebenarnya apa motif yang sering terjadi sehingga melatar belakangi terjadinya cyberbullying khususnya pada anak? Oke, nah apa sih yang menyebabkan cyberbullying itu terjadi ya Kak Engli? Nah, kalau kita lihat nih di masa pandemi ini kan Kak Engli, sekarang telah berpindah nih dari yang mana biasanya interaksi secara langsung menjadi interaksi secara online. Jadi masyarakat termasuk anak lebih dekat lagi dengan yang namanya gawai, telepon, internet, media sosial dan lain sebagainya. Tentunya hal itu juga menjadi pendorong terjadinya cyberbullying itu sendiri kan Kak Englia. Nah, dari motif atau hal yang melatar belakanginya sendiri itu bisa ada faktor internal, bisa juga karena sebab faktor eksternal Kak Engli. Nah, kalau dari sisi pelaku yang melakukan cyberbullying ini sendiri bisa jadi nih Kak Engli, kan selama pandemi ini waktu luang jadi makin banyak. Anak-anak mungkin menghabiskan waktu lebih banyak dengan handphonenya atau dengan media sosialnya, lebih sering terhubung sama internet. Jadi bingung nih mungkin mau ngapain nih, mungkin ya kan, banyak faktor kan Kak. Bingung nih mau ngapain, mungkin bosan atau pertama mungkin iseng gitu kan Kak. Itu bisa jadi faktor yang menyebabkan cyberbullying. Bisa jadi juga karena adanya yang namanya konformitas Kak. Konformitas itu adalah sikap di mana seseorang atau individu itu meniru sekelompok orang yang di sekitarnya. Jadi biar bisa diterima misalnya gitu. Nah, karena sikap konformitas dari satu orang ini, jadi secara yang lainnya juga jadinya menyeluruh mengikuti maraknya cyberbullying. Ditambah media sosial sendiri tuh banyak contohnya, misalnya gitu, anak-anak terpapar sama contoh-contoh yang dilakukan sama orang dewasa misalnya kayak akun-akun yang mungkin menayangkan komentar-komentar yang negatif misalnya, atau contoh-contoh perilaku cyberbullying itu sendiri gitu. Nah, kalau dari segi kepribadian atau sikap yang dimiliki oleh individu, bisa jadi nih Kak Engli, si pelaku ini tuh memiliki rasa mungkin iri
iri hati misalnya kan Kak Engli sama sesuatu yang dimiliki sama si korban. Misalnya dia tidak memiliki apa yang si korban ini miliki. Jadi muncullah perasaan iri sehingga melakukan cyberbullying, misalnya melalui komentar-komentar yang mungkin negatif atau dengan memposting foto-foto yang mungkin tidak boleh diposting mungkin gitu kan Kak Engli. Ditambah lagi kalau cyberbullying kan bisa dengan anonim, nggak ada namanya misalnya gitu. Jadi dia dengan bebas bisa 24 jam. Kalau sekolah misalnya cyberbullying di sekolah, bullying di sekolah itu kan terbatas misalnya hanya di sekolah gitu. Atau misalnya kalau misalnya kita udah masuk rumah, udah nggak ada lagi tuh bisa terjadi misalnya. Tapi kalau cyberbullying itu bisa terjadi selama 24 jam gitu kan Kak Engli. Nah terus juga tadi iri bisa jadi juga karena adanya kesombongan di dalam hati Kak Engli. Kenapa itu kesombongan? Karena merasa dirinya itu lebih daripada si korban misalnya. Bisa jadi karena ngerasa nggak ada nih orang lain yang lebih baik daripada dirinya misalnya gitu. Dengan begitu dia dengan ringan tangan memberikan atau berperilaku cyberbullying. Bisa jadi juga Kak Engli faktor internalnya itu karena mencari eksistensi, biar terlihat menonjol, biar terlihat asik gitu misalnya gitu kan, biar terlihat seru aja gitu misalnya, apalagi kalau ngajaknya rame-rame misalnya gitu kan Kak Engli. Terus juga untuk mencari harga dirinya mungkin Kak Engli, karena misalnya dia ngerasa nggak pede sebenarnya. Untuk menutupi ketidakpedeannya itu dia mencari wadah yang bisa membuat dia merasa punya power nih, punya kekuatan nih, dengan mungkin menghina temannya misalnya gitu. Terus juga kalau faktor eksternal tadi kan kayaknya tadi internal. Terus kalau faktor eksternal bisa jadi karena faktor pola asuh. Misalnya di rumah dia melihat contoh kakak ketika adiknya salah misalnya gitu, itu berlaku dipukul misalnya, atau ngechat yang macam-macam gitu. Kalau misalnya dari cyberbullying kan secara itu ngechat mungkin yang macam-macam, ngirim ke adiknya mungkin gitu. Terus dia mencontoh hal itu, ternyata itu boleh loh dilakukan misalnya gitu. Terus banyak faktor sih Kak Engli, mungkin itu beberapa faktor yang bisa melatar belakangi terjadinya cyberbullying. Nah, untuk contoh nih atau bentuk dari cyberbullying yang sering dialami atau yang sering terjadi pada anak. Nah, itu tadi yang biasa terjadi pada anak. Contohnya misalnya kayak misalnya temennya punya foto-foto lucu katanya kan misalnya gitu, tapi ternyata itu membuat dia merasa malu. Terus diposting misalnya gitu. Si pelaku memposting foto-foto yang membuat malu atau mendiskriminasi si korban. Terus juga contoh lainnya cyberbullying bisa jadi dengan membuli dengan kata-katanya gitu. Misalnya dia mau posting foto gitu kan Kak Engli, terus di komen nih entah apa aja, ada aja sisi jelek atau sisi negatif dari yang dia posting itu dikomentari, atau kritikan-kritikan yang negatif misalnya gitu. Nah, cyberbullying yang mungkin marak ya itu pakai second akun gitu kan Kak Engli. Misalnya kayak dia pakai anonim, jadi nggak diketahui nih siapa nih yang melakukan kritikan negatif itu. Terus banyak sih Kak, bisa juga jadi dengan nge-hack misalnya kan Kak, misalnya dia nge-hack akun seseorang, terus dia pakai nama orang itu, terus nge-post privasinya atau hal-hal yang sebenarnya nggak harus di-post misalnya gitu. Itu sih beberapa contohnya Kak Engli. Terima kasih Kak Ica ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih pada forum anak nih. Nah, mungkin bisa nih forum anak untuk menjelaskan sedikit tentang keberadaan forum anak di Kabupaten Siak, kapan terbentuk dan seperti apa sistem kerjanya. Baik, terima kasih Kak Engki. Forum Anak Siak ini biasa dikenal dengan sebutan FASI, yaitu sebuah wadah partisipasi bagi anak. Di Kabupaten Siak ini yang berada di bawah naungan DP3 P2KB terbentuk pada tahun 2012 dan telah melalui 4 kali masa pergantian kepengurusan. Pembentukan pertama FASI ini diinisiasi oleh Kapait Kabupaten Siak. Kepengurusan pertama kali berjumlah 12 orang
yang dipilih dari kepengurusan OSIS, yaitu dari 4 SMA. Pada masa itu Juliana Harningsih adalah ketua terpilih yang pertama, namun karena dia sedang melanjutkan ke perguruan tinggi, digantikan oleh Budi Pranoto yang pada saat itu menjabat sebagai koordinator divisi hubungan antar organisasi. Nama FASI dirumuskan oleh 12 pengurus. Pertama, yang awalnya bertulisan FASI, logo FASI sendiri didesain oleh pengurus FASI yaitu Noviandi. Ada 4 logo yang telah dibuat dan dipilih langsung oleh Bupati Siak pada masa itu, Syamsuar, dan dipakai sampai saat ini. FASI juga mengalami perkembangan yang baik setiap tahunnya dan peningkatan jumlah anggota hingga mampu membentuk forum anak sampai ke tingkat kampung, desa, atau kelurahan. Pemerintah sangat mendukung adanya organisasi forum anak Siak. Pada tahun 2013, FASI telah ikut serta dalam Musrembang Kabupaten Siak. Ketua generasi kedua yaitu Mira Santika. Pada masa inilah semangat para pengurus menciptakan FASI hingga terbentuk forum anak kecamatan dan kelurahan pada setiap kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Siak ini. Dan dilanjutkan oleh ketua selanjutnya yaitu Restu Hakim Muzaki. Saat ini FASI dikenal dan pada saat ini FASI diketuai oleh Asmawati dan juga memiliki 37 orang pengurus yang berasal dari pengurus forum anak 14 kecamatan. Nah, karena Asmawati saat ini sedang melanjutkan ke perguruan tinggi, kini digantikan oleh saya sendiri. Dan FASI juga telah mendapatkan penghargaan DAFA Award kategori pendidikan terbaik untuk tingkat kabupaten. Penghargaan ini meningkat semangat 2P yaitu pelopor dan pelapor yang tinggi untuk FASI. Mungkin hanya itu, Kak. Nah, selanjutnya nih, bagaimana perspektif dari Forum Anak melihat maraknya cyberbullying? Nah, terutama kalian nih yang sebagai remaja aktif ya menggunakan sosial media. Baik, kami sebagai Forum Anak pastinya tidak mendukung adanya bullying di media sosial. Kami dari Forum Anak pun selalu menggalakkan kegiatan untuk menolak cyberbullying ini dan bersama memberikan penjelasan yang baik kepada teman-teman sebaya yang kami dari mulai tergabung di dalam keanggotaan Forum Anak maupun teman-teman yang di luar keanggotaan Forum Anak untuk lebih bijak dan baik menggunakan media sosialnya. Nah, dari Forum Anak Kabupaten Siak nih yang mewakili teman-teman kalian di sekolah, bagaimana berperan dalam mencegah terjadinya cyberbullying atau perbulian ini? Nah, mungkin apa saja program kerja dari Forum Anak itu sendiri? Baik. Kami biasanya melaksanakan kampanye bersama teman-teman dan anggota Forum Anak untuk tolak cyberbullying. Dan kami bersama teman-teman sebelum terjadinya wabah corona ini biasanya melaksanakan program Forum Anak Go to School yang dilaksanakan pada awal semester baru. Nah, di sini biasanya kami juga turut memberi penjelasan serta mengkampanyekan untuk tolak cyberbullying tersebut serta lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media. Ya, baik saudara, menarik sekali ya. Nanti akan kita lanjutkan pembahasan tentang cyberbullying dan seperti apa kemudian dampak yang ditimbulkan, dan kita akan kembali sesaat lagi.